Memang tidak bisa dipungkiri jika prestasi yang dicapai oleh prajurit TNI di kancah internasional sebagai pasukan PBB adalah merupakan prestasi yang sangat luar biasa dan tentunya dapat menjadi tolak ukur bagi seluruh negara militer di dunia saat ini. Sebab selain di medan pertempuran, Indonesia juga sangat lihai dalam hal taktik dan strategi yang bisa membuat musuh kocar-kacir ketika berhadapan langsung dengan para prajurit TNI. Apalagi Tentara Nasional Indonesia ini memiliki doktrin semangat juang yang sangat luar biasa. Berdasarkan kemampuan taktik dan strategi serta kemampuan para prajurit terbaik Indonesia, tidak bisa dipungkiri jika kehebatan TNI Indonesia saat ini selalu menjadi sorotan dunia internasional di setiap misinya. Sebab berbagai prestasi yang luar biasa di luar maupun di dalam negeri telah diraih. Misalkan saja pada 20 Juli 2020 lalu, pasukan Garuda juga telah berhasil menyelamatkan seorang perempuan warga negara asal Amerika Serikat yang diculik dan disekap kelompok bersenjata di Kongo. Namun, mengetahui akan hal tersebut, pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas TNI Kongo 39B bergerak ke wilayah penyanderaan tersebut. Selain itu, menurut sumber informasi terkait, proses penyelamatan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dan MSF Team kepada Mayor Infanteri Yonis sebagai Komandan Statik Combat Deployment Kongo. Sehingga dengan informasi yang cukup akurat, Satuan Pasukan Garuda Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian oleh PBB bergerak dengan berbagai strategi untuk membebaskan wanita asal Amerika Serikat yang disekap cukup lama. Namun, sebelum melumpuhkan para perompak yang menyandra Sarah, TNI Indonesia terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan kelompok bandit yang telah menculik warga negara asing Amerika Serikat yang telah disekap selama kurang lebih 16 hari di markas para bandit sekitar perkampungan tersebut. Sebab dikhawatirkan kondisi Sandra mulai memburuk. Akhirnya, selang beberapa waktu, dengan sikap Komandan SCD Lulimba yaitu Satgas Indo, Komander Lokal Polis bersama tim MSF di kampung tersebut melaksanakan briefing untuk pelaksanaan negosiasi akhir dalam rangka membebaskan Sandra dari tangan penjahat tersebut. Namun, tentunya tidak lupa dengan taktik dan strategi jitu pasukan Garuda untuk menindaklanjuti informasi yang telah didapatkan dengan baik, serta mengantisipasi segala kemungkinan konsekuensi resiko dan dampak situasi kondisi yang dapat berkembang di dalam proses penyergapan tersebut. Selain itu, Satgas Indo berperan penting dalam memastikan situasi keamanan terkendali dengan melaksanakan pengamanan ring luar guna membackup dan mengambil tindakan apabila terjadi situasi genting dalam proses terjadinya negosiasi Sandra. Namun, dengan upaya pelaksanaan negosiasi dapat dilaksanakan dengan berhasil dan dalam keadaan aman yang difasilitasi oleh SIF dan 2 orang MSF Team kepada 3 orang bandit yang bersenjatakan 3 pucuk AK-47. Setelah menemukan titik terang dalam proses negosiasi dengan para penjahat dengan mencapai kesepakatan, akhirnya kelompok bandit tersebut bersedia untuk membebaskan wanita warga asal Amerika Serikat pada 20 Juli 2020 kemarin. Sementara itu, di sisi lain, para prajurit TNI Indonesia sebagai pasukan perdamaian atau Satgas Indobet juga pernah secara heroik membebaskan bocah Libanon yang berusia 15 tahun yang telah ditahan oleh tentara Zionis Israel. Adapun aksi heroik yang begitu gagah berani di dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian di wilayah Timur Tengah tersebut disampaikan dalam kutipan buku Kopassus untuk Indonesia.
Saat itu personel Satgas Unifil dari Indonesia, yaitu Batalion Indobet bernama Mayor Yuda Airlangga dari Kopassus, yang tergabung dalam kontingen Garuda 13A yang telah menjalankan misi sebagai pasukan perdamaian di Lebanon, pernah melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah berusia 15 tahun. Menurut lansiran sumber media informasi terkait, bocah itu ditangkap oleh pasukan Zionis Israel karena melempari batu para tentara Zionis Israel di wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Namun, pasukan perdamaian TNI Indonesia yang mengetahui akan hal tersebut mendatangi markas Israel agar membebaskan bocah yang melempari tentara Israel. Setelah melalui dialog selama 4 jam, akhirnya tentara Israel setuju membebaskan bocah Lebanon 15 tahun itu. Walaupun selama negosiasi berlangsung, tentara Zionis Israel selalu mendodongkan senjata kepada TNI Indonesia. Namun para pasukan Garuda tidak gentar dan berhasil menyelamatkan anak tersebut tanpa pertumpahan darah antara kedua belah pihak. Walaupun militer Israel dikenal sebagai pasukan yang kerap kali melanggar hak asasi manusia dengan menindas siapa saja yang dianggap sebagai musuh mereka. Namun, membahas peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 2020 kemarin tentunya membuat bangsa Indonesia sangat bangga. Bagaimana tidak, TNI mampu melancarkan taktik dan strateginya di dalam proses penyerahan 32 milisi yang dipimpin oleh Wakil Komandan Satgas Mayor Infantri Hadrianus Yosi, yang mewakili Komandan Satgas Kolonel Infantri Daniel Lumban Raja pada Jumat 15 Agustus kemarin. Selain itu, hingga saat ini pasukan PBB TNI, yaitu kontingen Garuda RDB MONUSCO, telah berhasil menurunkan milisi sebanyak 286 orang sebagai pasukan pemberontak dan disertai alat perangnya yang berupa 101 pucuk senjata api yang terdiri dari 95 pucuk jenis AK-47, 3 pucuk senjata api jenis VAL-3, 3 pucuk senjata api rakitan, 436 butir amunisi tajam dan magasin 78 buah, serta ranat tangan 1 buah, sangkur 1 buah, busur 83 buah, dan anak panah sebanyak 95 buah. Berdasarkan kemampuan taktik dan strategi serta kemampuan para prajurit terbaik Indonesia, tidak bisa dipungkiri jika kehebatan TNI Indonesia saat ini selalu menjadi sorotan dunia internasional di setiap misinya. Sebab berbagai prestasi yang luar biasa di luar maupun di dalam negeri telah diraih. Misalkan saja pada 20 Juli 2020 lalu, pasukan Garuda juga telah berhasil menyelamatkan seorang perempuan warga negara asal Amerika Serikat yang diculik dan disekap kelompok bersenjata di Kongo. Namun, mengetahui akan hal tersebut, pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas TNI Kongo 39B bergerak ke wilayah penyanderaan tersebut. Selain itu, menurut sumber informasi terkait, proses penyelamatan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dan MSF Team kepada Mayor Infantri Yonis sebagai Komandan Statik Combat Deployment Kongo. Sehingga dengan informasi yang cukup akurat, Satuan Pasukan Garuda Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian oleh PBB bergerak dengan berbagai strategi untuk membebaskan wanita asal Amerika Serikat yang disekap cukup lama. Namun, sebelum melumpuhkan para perompak yang menyandra Sarah, TNI Indonesia terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan kelompok bandit yang telah menculik warga negara asing Amerika Serikat, yang telah disekap selama kurang lebih 16 hari di markas para bandit sekitar perkampungan tersebut. Sebab dikhawatirkan kondisi Sandra mulai memburuk.
Akhirnya, selang beberapa waktu, dengan sikap Komandan SCD Lulimba, yaitu Satgas Indo, komander lokal polis bersama tim MSF di kampung tersebut melaksanakan briefing untuk pelaksanaan negosiasi akhir dalam rangka membebaskan Sandra dari tangan penjahat tersebut.